Ibu Hase Susilowati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Totosari. Yang saya hormati Ibu Guru di SD Negeri Totosari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita melaksanakan acara yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul peningkatan etika peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan sehari-hari di SD Negeri Totosari. Susunan acara pada siang hari ini yaitu pertama doa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat paparan hasil MOOC, yang kelima tanggapan dari mentor, yang keenam tanggapan dari ibu guru di SD Negeri Totosari, dan yang ketujuh adalah penutup. Acara pertama adalah doa. Mari ibu guru semuanya, kita awali acara pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hase Susilowati SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan mentor Ibu Mela Evrilianti, sarjana pendidikan. Seminar yang ikut seminar pada hari ini Ibu Dea UMS
Elvina. Kemudian ibu-ibu semuanya, guru karyawan SD Totosari, Kota Surakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlindungannya, nikmat sehat, nikmat iman yang saat ini kita terima, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri Totosari tahun 2024 oleh Ibu Dea Yuwen Elvina, Sarjana Pendidikan, dengan judul Peningkatan Etika Peserta Didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan sehari-hari di SD Negeri Totosari. Alhamdulillah, dalam kegiatan PPG, betul, MOOC, ada kegiatan di SD Totosari. Alhamdulillah saat ini Ibu Dea sudah bisa menyeminarkan hasil laporannya yang mana telah dilaksanakan di Negeri Totosari, dan tentunya kami mengharapkan hasil yang disampaikan kepada peserta didik di SD Negeri Totosari membuahkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan melalui pembiasaan sehari-hari. Tentunya juga tidak maksudnya tentunya semua guru per kelas membiasakan juga melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dea, dan monggo bisa dilanjutkan di kelasnya masing-masing oleh wali kelas, tentunya dengan tidak jemu-jemu, untuk selalu mengingatkan dan melakukan pembiasaan sehari-hari agar tertanam perilaku yang kita harapkan dengan etika yang baik sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang selalu digaungkan dalam setiap pembelajaran. Kalau kita lihat anak-anak kita agak melenceng sedikit, monggo segera ditindak lanjut, segera ditegur dan dikondisikan agar tertanam di SD kita. Dan pembiasaan tidak hanya pada etika dalam tingkah laku, namun juga kedisiplinan. Monggo disiplin yang selalu kita gaungkan di SD Negeri Totosari, termasuk kegiatan kedisiplinan pembelajaran, hadir tepat waktu, disiplin, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Monggo selalu diingatkan agar tertanam di dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan yang baik oleh anak kita.
sangat baik sekali ini pemilihan judul dan apa yang dipilih oleh Ibu Dea, karena sesuai dengan apa yang kita harapkan dari visi misi SD Negeri Totosari. Demikian, monggo bisa ditindaklanjuti menjadi kebiasaan yang baik di setiap saat di SD Negeri Totosari. Kami kira cukup dari saya. Monggo nanti bisa menikmati, mendengarkan, mencermati hasil laporan dari Ibu Dea dan bermanfaat menggugah hati kita. Kami kira cukup. Bila ada bahasa kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hasri Susilo SPD atas sambutannya. Acara berikutnya adalah paparan hasil MOOC oleh Ibu Dea UNL Vina SPD. Kepada Ibu Dea UNL Vina SPD kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih bersyukur juga sampai pada hari ini dapat melakukan seminar hasil laporan MOOC. Judul yang saya ambil tentang peningkatan etika peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan sehari-hari di SD Negeri Totosari. Di dalam kegiatan ini yang saya dapatkan lain terdapat di Undang-Undang Nomor 5 2024 tahun 2014 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK merupakan salah satu jenis aparatur sipil negara. Kemudian pegawai diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan hak dan kewajiban yang berbeda dengan pegawai negeri sipil seperti sistem penggajian, tunjangan, dan tarif. Orientasi, apa sih orientasi yang saya dapatkan dari MOOC ini? Merupakan kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada PPPK. Orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintahan bagi PPPK di tahun 2024 dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing dan berorientasi pada pelayanan publik. Waktu dan tempat kali ini saya mendapatkan waktu dari tanggal 3 September 2024 sampai hari ini 15 Oktober 2024, dan saya merupakan angkatan yang kedua, dan tempat yang saya lakukan di kegiatan orientasi MOOC dari SD Negeri Totosari. Visi dari pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Surakarta sebagai kota budaya yang dimaksudkan adalah dengan memiliki strategi untuk bertahan hidup dari suatu peradaban. Surakarta sebagai kota tangguh yaitu memiliki proses adaptasi yang berkelanjutan, mengatasi efek negatif dan aktivitas positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Surakarta sebagai kota gesit yang dimaksudkan adalah adanya transformasi organisasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Surakarta sebagai kota kreatif memberikan kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan ada ruang yang mengakomodasi individu kreatif untuk melakukan segala sesuatu di area lokal. Sedangkan Surakarta sebagai kota sejahtera menjaga dan kesejahteraan umum. Misi dari pemerintah kota
sendiri adalah antara lain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga, kemudian mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan, kemudian mewujudkan kemakmuran kesejahteraan bersama warga yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Apa sih peran PPPK? Peran PPPK di sini yang saya ambil adalah merupakan pegawai ASN berperan yang memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dan intervensi politik serta dari praktik kolusi dan nepotisme. Penilaian kinerja PPPK berdasarkan PP 49 tahun 2018 bab 4 pasal 35 ada beberapa penilaian. Di antaranya penilaian kinerja PPPK menjamin objektivitas prestasi yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja PPPK berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target sasaran hasil manfaat yang dicapai perilaku pegawai. Kemudian penilaian kinerja PPPK sendiri dilakukan secara objektif, terstruktur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Kemudian penilaian PPPK berdasarkan di bawah kewenangan atau pembina kepegawaian pada instansi pemerintah masing. Kemudian juga didelegasi secara berjenjang pada atasan dari PPPK. Kemudian penilaian juga dapat mempertimbangkan dapat rekan kerja setingkat dan bahannya. Dari penilaian kinerja disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK. Hasil tersebut dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang terpenuhi disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK. Di sini saya sebagai guru juga harus memiliki kompetensi, dan kita juga sebagai guru semuanya pasti memiliki kompetensi, antara lain kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik, kemudian kompetensi kepribadian melihat dari aspek psikologis. Kompetensi kepribadian itu menunjukkan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian, kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai sosial dalam berinteraksi dengan orang lain, kemudian kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang lainnya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Adapun visi misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, visinya adalah terwujudnya pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian dari Dinas Pendidikan Surakarta, yang pertama meningkatkan terjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidang layanan. Sedangkan visi dari SD Toto Sari sendiri terwujud pada sekolah yang bertakwa, cerdas, berkarakter, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misi dari SD Toto Sari ada sekitar 15. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap apa yang dianut untuk
menguatkan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan dan keteladanan, juga melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang dapat menguatkan profil Pancasila. Yang keempat, menumbuhkan mulut bahasa Jawa. Yang kelima, mengembangkan potensi dan bakat siswa terutama di bidang iptek, olahraga, dan seni budaya untuk meningkatkan budaya kompetitif bagi siswa dalam upaya untuk meningkatkan prestasi. Yang keenam, membentuk karakter Pancasila yang berkepribadian, berperilaku luhur, mandiri, dan kerjasama yang harmonis antar warga sekolah adalah orang pribadi yang cinta tanah, air, dan lingkungan. Yang ketujuh, mengembangkan budaya disiplin, mandiri, dan etos kerja yang tinggi. Kedelapan, melaksanakan pembelajaran basis ramah anak. Kesembilan, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, minat, dan disesuaikan dengan diferensiasi minat bakat. Yang kesepuluh, menumbuhkan kebiasaan hidup kekeluargaan dan semangat kebersamaan dan gotong royong. Ke-11, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Yang ke-12, menumbuhkan kebiasaan dalam salam sapa, senyum, dan sopan santun yang dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Ke-13, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Ke-14, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan sejuk. Dan yang ke-15, menumbuhkan kembangkan cinta budaya daerah sebagai karya lokal. Rencana dan hasil kerja PPK. Isu yang saya lihat adalah kurangnya tata krama peserta didik di lingkungan sekolah. Dan gagasan yang diangkat itu peningkatan etika peserta didik sesuai dengan profil Pancasila melalui pembiasaan sehari-hari di SD Negeri Australia. Tahapan kegiatan di sini ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah kegiatan langkah identifikasi isu. Tahapan kegiatannya mengamati lingkungan sekolah dan output atau hasilnya banyaknya peserta didik yang kurang memiliki sopan santun. Kemudian kontribusi terhadap visi misinya menunjukkan kebiasaan salam sapa dan sopan santun yang dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Tahapannya pembentukan etika dan sopan santun peserta didik di lingkungan sekolah. Output ataupun hasilnya menjalin hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik, menambahkan nilai-nilai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, memberikan tekanan bagi siswa yang memiliki sikap dan perilaku yang tidak pantas. Kontribusi di visi misinya menumbuhkan kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap agama yang dianut untuk membentuk akhlak mulia serta menguatkan profil Pancasila melalui pembiasaan dan keteladanan. Kegiatan yang ketiga, membuat aktualisasi. Tahapan kegiatan melaksanakan tahapan dengan santun peserta didik. Output atau hasilnya, guru yang dengan contoh serta pemahaman tentang tata krama kepada peserta didik. Kontribusi visi misinya penguatan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan dan keteladanan. Kegiatan keempat, melaksanakan aktualisasi. Tahapnya peserta didik diberikan salam sapa dan senyum kepada guru. Output atau hasil tercipta tata krama peserta didik dan kontribusi visi misinya menumbuhkan kebiasaan salam sapa, senyum, dan sopan santun yang dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Dan kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi. Tahapan kegiatannya mengamati kondisi lingkungan sekitar sekolah. Atau hasilnya peserta didik tata krama yang baik dan kontribusi di visi misinya menumbuhkan kebiasaan salam sapa, senyum, dan sopan santun yang dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Berikut dokumentasi yang didapatkan, yang kegiatannya adalah mengamati siswa di kelas. Ada yang anak lari-lari, bahkan ada yang pernah juga ada yang lari-lari di atas kursi dan sebagainya. Kemudian guru menjelaskan tentang tata krama, dan itu ada pembiasaan
Di lain waktu ada dari pagi sampai siang, beberapa siswa tidak hanya berkaitan dengan guru kelasnya saja, tetapi juga saling sapa dengan guru yang lainnya. Kemudian untuk rencana menengah, ada 5 tahun yang pertama kegiatan memberikan salam sapa senyum berjabat tangan dengan guru. Waktu atau hasilnya terbentuknya karakter peserta didik yang beriman, mandiri, nalar kritis serta kreatif, kontribusi terhadap visi, kebiasaan salam sapa senyum dan sopan santun yang dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di tahun kedua, kegiatannya adalah mengetuk pintu memberikan salam kepada guru. Output atau hasilnya munculnya karakter peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Kemudian dari kontribusi ini membentuk karakter Pancasila yang berbeda dan berperilaku luhur bersama yang harmonis antar warga sekolah, membangun yang cinta tanah air dan lingkungan. Kemudian di tahun ketiga, kegiatannya berbicara dengan sopan, mengucapkan terima kasih saat menghadap guru. Output ataupun hasilnya diharapkan tumbuh karakter pada peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kontribusi terhadap visinya menguatkan profil pelajar Pancasila melalui kebiasaan dan kesadaran. Sedangkan tahun keempat, kegiatannya memberikan perhatian kepada orang lain. Diharapkan mendapatkan output ataupun hasil tumbuh karakter pada peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan kontribusi visinya menumbuhkan kebiasaan hidup kekeluargaan dan semangat kebersamaan dan royong. Dan di tahun kelima, kegiatannya pasal toleransi yang tinggi. Dengan output diharapkan tumbuh karakter pada peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan kontribusi terhadap visi menumbuhkan kebiasaan hidup kekeluargaan dan semangat kebersamaan dan juga royong. Kesimpulan dari orientasi MOOC ini yang didapatkan adalah setelah mengikuti orientasi PPPK yang dilaksanakan mulai dari tanggal 3 September 2024 sampai dengan hari ini 15 Oktober 2024, di tahap yang kedua ini diharapkan seluruh PPPK di lingkungan tempat kerja dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak, profesional, berkarakter, serta PPPK dapat meningkatkan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku PPPK dalam pekerjaan sehari-hari. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf sebesarnya. Terima kasih. Luar biasa sekali paparan dari Budaya Yunda Elvina SD. Tepuk tangan dulu untuk penanaman etika ini penting sekali di SD Kotosari dengan bertahap. Jadi dari tahun ke tahun memang kebiasaannya berbeda-beda dengan tujuan tumbuhnya etika yang bertambah seperti itu. Acara selanjutnya adalah tanggapan dari mentor kepada Ibu Mila Evilianti SPT. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wase Susilowati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kotosari yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai mentor di sini, berarti pandangan memberikan saya kesempatan untuk belajar bersama dan sharing bersama dengan budaya. Baik, menanggapi paparan budaya, melihat judul saja ini sungguh sangat menarik dan luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk budaya. Misi sekolah SD Negeri Kotosari.
dan juga sesuai sekali dengan bahwa SD negeri itu kan salah satu sekolah ramah anak karena sekarang ini kan banyak sekolah-sekolah atau hampir semua sekolah itu harus mengimplementasikan konsep sekolah ramah anak. Nah, salah satunya adalah SD Negeri Patosari yang ada kaitannya erat sekali dengan judul dari budaya tadi. Ya, kemudian selain sesuai dengan visi misi dari sekolah kita yang sudah menuju sekolah ramah anak itu tadi budaya, ini untuk lebih menumbuhkan lagi kesadaran karena etika ini kan kita tidak bisa memaksa anak, kita harus melakukan pembiasaan, berarti harus diulang-ulang. Nah, harapannya setelah seminar ini tadi ada tindak lanjut dari ibu-ibu wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 khususnya untuk mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Jadi mari kita bersama-sama memotivasi dan membentuk etika anak dimulai dari kelas kita masing-masing. Begitu. Nah, nanti untuk rencana jangka panjangnya ya, jadi dan ibu-ibu guru mungkin bisa ditambahkan ketika kita rapat bersama orang tua murid, itu kita juga mengingatkan orang tua murid. Jadi kita bekerja sama dengan orang tua murid, begitu. Kita tidak hanya bisa mengandalkan dari sekolah saja untuk membentuk etika peserta didik ini. Jadi kita juga harus merangkul orang tua murid, kita bersama-sama memaksimalkan karakter anak supaya lebih baik lagi. Karena etika ini betul-betul harus ditumbuhkan kesadarannya, kesadaran dari diri anak itu sendiri. Jadi harapannya peserta didik betul-betul memiliki kesadaran untuk beretika yang lebih baik lagi di dalam kelas ataupun di sekolah atau di luar sekolah. Begitu dari saya, Budaya. Terima kasih untuk hasil laporan yang luar biasa ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keenam adalah tanggapan dari guru-guru. Persilakan yang ingin memberikan tanggapan. Oh enggak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dia, peningkatan etika peserta didik melalui pembiasaan sehari-hari ini, alangkah indahnya, alangkah bahagianya ya melihat peserta didik kita bisa menyerap apa yang guru teladani ya, di sekolah kita ya, sehingga betul-betul apa yang menjadi tujuan kurikulum merdeka, yaitu mengangkat profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan-pembiasaan yang kaitannya dengan etika. Nah, ini sebetulnya di SD kita juga sudah membentuk jadwal atau sudah dijadwal ya, terutama adalah pembiasaan senyum sapa dan pagi hari itu digiatkan kembali. 1 minggu sudah terjadwal 2 hari, mungkin tidak mengurangi rasa hormat untuk teman-teman semua. 2 hari itu dimaksimalkan supaya anak-anak juga merasa ada perhatian dari kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini juga sudah ada gejala kurang sopan pada anak-anak ini, entah pengaruh karena pendidikan itu tidak hanya tergantung pendidikan formal ya, jadi pendidikan itu didapat melalui beberapa tahapan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Artinya formal, non formal, dan informal.
ini pendidikan yang informal ini mestinya ya, jadi ada perhatian dari orang tua, nah, tapi karena orang tua disibukkan mungkin saking sibuknya untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya sehingga kurang perhatian. Nah, ini biasanya kemudian menitik beratkan kepada pendidikan formal di sekolah yang enggak ya, di sekolahan di sini. Nah, ini pekerjaan berat yang harus kita tanggung bersama, artinya ya ini perubahan dari sedikit demi sedikit yang mestinya nanti menjadi pembiasaan yang baik ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Hasih selaku kepala sekolah tadi ya, ini dari sedikit demi sedikit anak-anak bisa melakukan pembiasaan yang baik sehingga seringkali guru itu harus sering jangan bosan untuk menyapa, untuk menegur, untuk menasihati sehingga anak-anak itu akan paham apa yang diharapkan oleh kita semua. Nah, jadi satu hal ya, ramah anak itu satu pembiasaan aja dulu lah kita maksimalkan ya, untuk yang ini sambil jalan nanti akan meningkat lagi pembiasaan yang lebih baik. Jadi datang tepat waktu, kalau pas jatahnya ramah anak ya betul-betul kita dari rumah melami lah, 1 minggu sudah dijadwal 2 hari dimaksimalkan ya. Jadi itu nanti anak-anak merasa seperti ini ya. Nah, jadi kalau digambar atau dipotret hanya saya tik 1 kalau kan ya, gurunya tidak bersama-sama untuk mewujudkan etika yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada ibu guru yang lain yang ingin memberikan tanggapan? Apa? Sejak nanti Ibu Hasih Susilowati. Terima kasih sekali dari untuk berbicara tentang seminar pada siang hari ini yang disampaikan oleh Ibu Dia YWL Bina Sarjana Pendidikan, yang mana untuk berkewajiban untuk tahapan-tahapan dari menjadi ASN yang mana tahapannya untuk menjadi ASN penuh. Kalau dulu saya sebagai calon pegawai mengikuti pelajaran dahulu, tapi kalau saat ini P3K untuk penuh mengikuti namanya MOOC. Kalau kemarin itu yang PNS tahun 2019 atau 2018 ya, itu sudah ada Prajab namanya. Prajab saya juga itu namanya ya, Prajab apa namanya dulu itu Prajab ya, sekarang dulu kalau saya Prajab. Saya juga Prajab tadi Laksar, dan saya selaku mentor dulu yang PNS sambil saya di sana di Solo pojok itu. Kalau saya di Purwodadi. Oke. Anu yang saya mentor Laksar itu yang PNS itu di sana di Balai Kota BCA itu LP3S. LP3S yang di daerah paling pojok Surakarta, paling pojok timur utara di sana itu pakai di sana. Dan ini tentunya dari P3K yang mana di sini ada 3 Bu Anjar, Kemudian umur ini tahapan-tahapan mengikuti menjadi ASN penuh seorang pada waktu kita, yaitu tentunya
isinya ya tahu tugas-tugas kita, peraturan pemerintah yang mengangkat, kemudian apa tugas kita dan apa yang harus kita lakukan sebagai pegawai negeri kan itu. ASN, aparatur sipil negara yang mana mempunyai perilaku diharapkan dari pemerintah itu yang tadi disampaikan oleh dia jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Nah, seperti itu diharapkan tertanam dalam hatinya. Ini sedelok-delok disiplin ini terkadang kurang, ada sesuatu hal itu yang wajar lah. Ada sesuatu yang tidak harus datang pagi terus, kita sudah menyadari. Namun yang utama itu dengan apa yang diharapkan dari negara kita itu diharapkan seperti itu kan, jujur, karena juga kita itu bekerja untuk bangsa dan negara. Hubungannya mesti dengan keuangan, hubungannya dengan pembelajaran yang harus disampaikan kepada anak-anak, dan kita bersosial dengan banyak rekan guru itu juga seperti itu. Kemudian juga karena kita di lingkungan pemerintah tentu juga punya menggunakan kekayaan yang bukan milik kita sendiri. Jadi kita bertanggung jawab, kita ikut dari BNI lah. Diharapkan seperti itu. Ada beberapa acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali tanggapannya untuk Ibu Hasih, sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk menjalankan tugas-tugas kita di SD Negeri Kotosari. Acara berikutnya adalah penutup. Laporan orientasi hari ini selesai. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Apabila ada banyak salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama untuk mewujudkan etika yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada ibu guru yang lain yang ingin memberikan tanggapan. Ampun, Ibu Hasih Susilowati. Terima kasih sekali saya kembali untuk berbicara tentang seminar pada siang hari ini yang disampaikan oleh Ibu Dia YWL Bina Sarjana Pendidikan, yang mana untuk berkewajiban untuk tahapan-tahapan dari menjadi ASN yang mana tahapannya untuk menjadi ASN penuh. Kalau dulu saya sebagai calon pegawai mengikuti pajak dan tanggung, tapi kalau saat ini data untuk penuh mengikuti namanya MOOC. Kalau kemarin itu yang PNS tahun 2019 atau 2018 ya, itu sudah ada pajak namanya. Pajak saya juga itu namanya. Ya, pajak apa namanya? Dulu itu pajak ya. Sekarang dulu. Kalau saya pajak. Saya juga jabatan Laksar, dan saya selaku mentor dulu yang PNS, sambil saya di sana di
Solo pojok ini kalau itu. Kalau saya di Purwodadi ya. Oke. Anu yang saya mentor Laksari itu yang PNS itu di sana Di Balai Kota Enggak, BCA itu loh, ya tuh. LP3S LP3S yang di daerah paling pojok Surakarta, paling pojok timur utara di sana itu Pakai untuk Masih sama. di sana. Dan ini tentunya dari jadi data yang mana di sini ada 3 Bu Anjar, Bu Dian, dan Bu Umur. Ini tahapan-tahapan menuju menjadi ASN penuh soal pada waktu kita. Yaitu tentunya isinya yaitu tugas kita, peraturan pemerintah yang mengangkat, kemudian apa tugas kita dan apa yang harus kita lakukan sebagai pegawai negeri kan itu. ASN aparatur sipil negara yang mana mempunyai perilaku diharapkan dari pemerintah itu yang tadi disampaikan oleh dia jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Nah, seperti itu diharapkan tertanam dalam hatinya. Ini sedelok-delok disiplin ini terkadang kurang, ada sesuatu hal itu yang wajar lah. Ada sesuatu yang ini itu kan tidak harus datang pagi terus, kita sudah menyadari. Namun yang utama itu dengan apa yang diharapkan dari negara kita itu diharapkan seperti itu kan, jujur, karena juga kita itu bekerja untuk bangsa dan negara. Hubungannya mesti dengan keuangan, hubungannya dengan pembelajaran yang harus disampaikan kepada anak-anak, dan kita bersosial dengan banyak rekan guru itu juga seperti itu. Kemudian juga karena kita di lingkungan pemerintah tentu juga punya menggunakan kekayaan yang bukan milik kita sendiri. Jadi kita bertanggung jawab, kita ikut mendampingi lah. Diharapkan seperti itu. Ada beberapa acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali tanggapannya untuk Ibu Hase, sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk menjalankan tugas-tugas kita di SD Negeri Kotosari. Acara berikutnya adalah penutup. Laporan orientasi hari ini selesai. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Apabila ada banyak salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.